Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazima. Saya akan menjelaskan tentang materi aspek dalam sosial. Pengertian dan faktor yang mempengaruhi aspek sosial. Aspek sosial adalah perkembangan sosial dapat diartikan sebagai perubahan yang berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial. Berikut prosesnya. Satu, yaitu masa kanak-kanak awal, mulai umur 0 sampai 3 tahun, yaitu subjektif. Nomor 2 yaitu masa krisis, mulai umur 3 sampai 4 tahun. Nomor 3 yaitu masa kanak-kanak akhir 4 sampai 6 tahun, subjektif menuju objektif. Nomor 4, masa kritis 12 sampai 13 tahun, prepuber anak tanggung. Dan hasil studi longitudinal terhadap anak usia 5 sampai 6 tahun, Bronson Abun Syamsuddin 1996 menyimpulkan bahwa ada 3 kecenderungan pola sosial pada anak, yaitu withdraw. Nomor 1 yaitu withdraw dan ekspansif. Yang kedua yaitu reactivity dan applicity. Untuk mencapai tujuan dan pola sosialisasi dewasa, remaja harus membuat banyak penyesuaian baru dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, yakni dibagi menjadi 6. Nomor 1 yaitu perubahan dalam perilaku sosial. Perubahan dalam perilaku sosial itu sendiri adalah dalam waktu singkat, remaja bisa memiliki perubahan yang sangat cepat. Nomor 2 yaitu pergaulan sosial baru. Pada masa remaja memiliki perubahan yang sangat signifikan, yaitu remaja mulai tumbuh minat ke dalam hal keorganisasian. Kemudian minat itu secara cepat mulai menurun saat remaja beranjak ke dewasa. Nomor 3 yaitu C, nilai baru dalam penilaian sosial. Pada saat remaja, nilai baru dalam penilaian sosial ini adalah berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Yang keempat yaitu minat sosial. Minat sosial itu sendiri adalah bergantung pada kesempatan yang diperoleh untuk mengembangkan minat tersebut. Dengan contoh adalah yang dewasa harus memberi kesempatan kepada yang remaja dalam kegiatan kesosialisasian. Contohnya adalah gotong royong di ruang lingkup sekolah dan masyarakat, dan memberi kesempatan ke remaja dalam hal keorganisasian dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu perilaku sosial. Perilaku sosial itu sendiri yaitu remaja yang mempunyai kecenderungan untuk bebas dan mengekspresikan diri dan menampilkan diri lebih banyak, menghabiskan waktu bersama dengan teman sebayanya. Yang kelima yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial sendiri adalah sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya yaitu tentang aspek moral. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Anak memperoleh nilai-nilai moral dan lingkungan dan orang tuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai ini. Dalam mengembangkan moral anak, peranan orang tua sangatlah penting. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak diantaranya yaitu ada 4. Yang pertama, A. Konsisten dalam mendidik anak. Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Yang kedua yaitu sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah dan ibu atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan, imitasi,
Sikap orang tua yang keras otoriter cenderung melahirkan sikap disiplin kepada anak. Adapun sikap yang acuh tak acuh atau sikap masa bodoh cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang memperdulikan norma pada anak. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua yaitu sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, dialogis, dan konsisten. Yang selanjutnya yaitu penghayatan agama. Orang tua merupakan panutan teladan bagi anak, termasuk demi panutan dalam mengamalkan ajaran agama kepada anaknya. Yang terakhir yaitu sikap orang tua dan menerapkan norma. Orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur tersebut. Proses perkembangan moral. Proses perkembangan moral sendiri dibagi menjadi 3, yaitu nomor 1 proses perkembangan langsung. Proses perkembangan langsung ini yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Nomor 2 yaitu identifikasi, yaitu dengan cara meniru penampilan atau tingkah laku yang seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tuanya, guru, dan lain sebagainya. Nomor 3 yaitu proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan dan terus dikembangkannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral menurut John Locke. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral manusia meliputi A. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah dalam artian bahwa dari pengalaman merupakan proses belajar dalam membentuknya perkembangan moral itu sendiri. B. Keluarga. Keluarga yaitu sikap atau keadaan sosial ekonomi keluarga, posisi dalam keluarga, sifat anggota keluarga lain. Yang terakhir yaitu kebudayaan. Contoh, bila orang hidup dalam suasana kejujuran, maka ia akan memahami, mengenal keadilan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dalam aspek emosi. Emosi sendiri merupakan suatu keadaan pada diri organisme ataupun individu pada suatu waktu tertentu yang diwarnai dengan adanya gradasi efektif mulai dari tingkatan yang lemah sampai pada tingkatan yang kuat atau mendalam. Seperti tidak terlalu kecewa dan sangat kecewa. Berbagai emosi dapat muncul dalam diri seperti sedih, gembira, kecewa, benci, cinta, ataupun marah. Sebutan yang diberikan pada emosi tersebut akan mempengaruhi bagaimana anak berpikir dan bertindak mengenai perasaan tersebut. Sejak kecil, ia telah mulai membedakan antara perasaan yang satu dengan yang lainnya, karena perbedaan tanggapan yang diberikan orang tua terhadap berbagai perasaan dan tingkah lakunya. Emosi pada umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga emosi berbeda dengan mood. Mood atau suasana hati umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama daripada emosi. Tetapi intensitasnya kurang apabila dibandingkan dengan emosi. Apabila seseorang mengalami marah atau emosi, maka kemarahan ini tidak segera hilang begitu saja, tetapi masih terus berlangsung dalam jiwa seseorang ini yang dimaksud dengan mood. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak-anak. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan belajar. Berikut metode belajar yang menunjang perkembangan emosi pada anak-anak, antara lain: yang pertama, belajar dengan coba-coba.
yakni mengekspresikan emosi kepuasan atau ketidakpuasan atas hasil belajar yang diperolehnya, atau lebih umum digunakan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Mereka akan bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang mereka amati. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri dengan orang yang dikagumi. Yang keempat, pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan serta terbatas pada aspek reaksi. Maksud dari pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dari pengawasan ialah mereka akan meniru cara belajar dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka awas dari yang mereka dapat, dan terbatas pada aspek reaksi. Maksudnya ini ialah mereka akan bereaksi sewajarnya yang mereka ketahui dari yang mereka pelajari selama pelatihan. Berikut yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan dengan teman kelompok saya. Selanjutnya ialah perkembangan ditinjau dari aspek agama. Menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk beragama, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta sekaligus menjadikan kebenaran agama sebagai rujukan sikap dan perilakunya. Dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki motif beragama, rasa keagamaan, dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Setiap individu yang beragama, jiwa keagamaannya pasti berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut Abin Syamsuddin, tahapan perkembangan keagamaan terbagi menjadi 4 tahapan, yakni masa anak-anak awal, masa anak-anak akhir, masa remaja awal, dan masa remaja akhir. Yang pertama, ada masa anak-anak awal. Cirinya yaitu sikap reseptif meskipun banyak bertanya. Jadi, pada masa ini, anak-anak dapat menerima agama meskipun banyak bertanya. Yang kedua, ada masa anak-anak akhir. Cirinya yaitu sikap reseptif yang disertai pengertian. Ketiga ialah masa remaja awal. Cirinya yaitu sikap negatif disebabkan alam pikirannya yang kritis. Hal ini disebabkan anak itu melihat realita orang-orang beragama yang hipokrit atau hanya sekedar berpura-pura. Dan tahapan yang terakhir ialah masa remaja akhir. Sikap kembali ke arah yang positif dengan kedewasaan intelektualnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada anak. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan keluarga. Kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar adalah terbentuk oleh pendidikan di lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan salah satu lingkungan tunggal yang dimiliki anak. Sejak dari bangun tidur hingga saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari keluarga. Yang kedua ialah lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepribadian anak. Di sini, sekolah memiliki peran yang sangat penting, yaitu upaya pengembangan pemahaman, pembiasaan, pengalaman ibadah atau akhlak yang mulia, serta sikap apresiasi terhadap ajaran atau hukum-hukum agama. Yang ketiga, yaitu faktor lingkungan masyarakat. Lapangan pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap timbulnya jiwa beragama anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan remaja. Sikap keagamaan terbentuk dari 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang pertama yakni kepribadian. Secara individu, manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian.
Dan perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek kejiwaan, termasuk jiwa keagamaan. Yang kedua, yaitu kondisi kejiwaan. Faktor ekstern. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Keluarga dinilai sebagai faktor dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Yang kedua adalah lingkungan institusional. Dapat berupa institusi formal seperti sekolah, ataupun institusi non-formal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi. Ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Masa remaja bisa dibilang masa yang paling tidak stabil, karena pada masa ini merupakan masa yang menentukan seorang manusia ke depannya. Bila saat remaja rajin melakukan hal-hal yang positif, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh hal yang bisa dibilang tidak baik di dunia luar. Begitupun sebaliknya, remaja akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak begitu baik saat dia jauh dari kegiatan positif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.